Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Yang saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib berjamaah di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah. Para santri Mahat Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah yang berbahagia, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian fikih kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu yang membatalkan sholat bagian yang kedua. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab Liridhoillah wali syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama dengan beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para peserta pengajian sekalian, jamaah yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Mahat Tahfidz MAJT Basnas, para pendengar Radio Dais dimanapun berada, dan para pemirsa TV MAJT melalui channel YouTube. Melanjutkan bacaan yang lalu, mubtilatis sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Orang sedang sholat, lalu berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, terjadi sesuatu, kemudian menyebabkan sholatnya batal. Yang pertama dulu sudah kami baca, yaitu al-kalam, bicara, ngomong, ya, dengan keterangan-keterangannya yang lengkap. Sekarang asani al-fi'lul kasiru. Asani yang kedua membatalkan sholat, yaitu al-fi'lul kasiru, aktivitas gerakan yang banyak. Kalau gerakannya tidak banyak, tidak. Nah, lebih jelasnya nanti akan ada penjelasan. Gerakan yang banyak itu wawa salatu harokatin, 3 gerakan. Bihaitsu tunsabu al-harakatus saniyatu ilal harakatil ula. Gerakan 3 kali itu, gerakan yang kedua itu nyambung, melanjutkan gerakan yang pertama. Jadi misalnya begini, misalnya plek, nah ya, atau apa, namplek koncomu sing sebelah. Plek 1 kali, plek 2 kali, ini berarti nyambung, yunasab.
Yunsabu al harakatu saniyah ila al harakatil ula wal harakatis salisatu ila saniyah. Gerakan yang ketiga juga apa itu nyambung dengan gerakan yang kedua. Kalau tidak nyambung berarti enggak. Jadi misalnya namplek sekali terus wis meneng ngolet suwi meneh namplek meneh, ini namanya bukan yun sabu, bukan nyambung. Watakunu ghairu mutawaliyatin. Tidak terus-menerus, bihaitsu la tunsabu. Ukurannya gimana? Wa yakunu dzalika bil 'urf. Wa qaddarahu ba'dhum, sebagian ulama mengukur gerakan yang tiga itu wa yafsila bainahum biqadri surati qul huwallahu ahad. Kira-kira jadi apa jaraknya itu antara satu ke dua, dua ke tiga itu biqadri qul huwallahu ahad Allahus samad. Mas ojo numpuk ngono Mas. Bolak-balik ngono. Jejer-jejer. Au biqadri al-baqiyatus sholihatu, atau dengan apa al-baqiyatus sholihah. Dah, jadi gerakan banyak itu berapa? 3 kali. Kalau 2 kali belum. Masailu fi fi'lil katsir, fil fi'lil katsir fi sholati. Ada beberapa masalah. Di dalam apa gerakan banyak di sholat itu ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Pertama al-khudwatu, langkah. Langkah itu berarti kakinya melangkah, apa ke samping, apa ke depan, apa ke belakang. Yang melangkah kaki. Al-khutwatu langkah minar rijli, kaki tu'tabaru, itu nilai dihitung harokatan wahidatan, satu gerakan. Fa in nukilat maha ar-rajulu ar-rijlul ukhra. Kalau kemudian bergerak lagi bersamaan itu kaki yang lain, kalau tadi kan melangkah satu kaki. Fatu tabaru harokataini, maka dianggap 2 gerakan. Jadi ini kaki saya ya umpamanya, ini melangkah begini lalu ininya ngikutin, ini berarti sudah 2. Wadhahabul yadi, gerakan tangan maju atau ke samping. Waruju'uha, kan kembali lagi begini, jadi lagi sidakep misalnya, terus ngene. Ini kan 1, ini 2, tapi itu dihitung 1. Wadhabul yadi waruju'uha awad'uha warof'uha, atau misalnya ke bawah gerakannya, lalu ke atas, bar ke bawah terus naik ke atas tangannya. Yu'tabaru harokatan wahidatan, itu dinilai dihitung 1 gerakan. Jadi 1 gerakan otomatis kan tangan kembali. Nah, ini kembalinya ini tidak dihitung kedua. Idza kana muttasilan, kalau gerakan tadi muttasil,
mutasil itu nyambung jadi tak tak. Tapi kalau tak meneng wae cekelan nyekeli kancane terus balik meneh ini dua jadinya. Tapi kalau nyekel langsung balik lagi. Ai biduni tawaqqufin artinya tanpa berhenti. Masalah yang kedua, al-harakatul wahidatu, satu gerakan. Gerakan sekali, awil harakatani, atau gerakan dua kali. Itulah tubtilu, tidak membatalkan as-sholata sholat, wa in ta'ammadaha, meskipun sengaja. Kalau satu, dua, ini la tubtilu sholat. Illa fi salasi halatin. Kecuali dalam tiga hal. Jadi gerakan satu kali atau dua kali tidak membatalkan, tapi ada yang membatalkan, maksudnya begitu. Dalam tiga hal, fatubtilu as-sholah, maka membatalkan sholat. Wa ya idza kana biqasdil la'ibi. Gerakannya hanya sekali, hanya dua kali. Tapi biqasdil la'ibi, niate dolanan. Lo salat kok dolanan. Yang kedua, idza kanat fahisatan. Kalau gerakannya itu keras, au dorbatan mufritotan, atau berupa pukulan yang keras. Pisan tapi keras. Yang ketiga, idza nawa ayataharraka salasa harokatin. Orang dalam sholat berniat akan bergerak 3 kali. Idza nawa, seseorang berniat ayataharraka, bergerak salasa harokatin, 3 kali gerakan, maka fabi mujarrodi, hanya dengan ayasro'a bil harokati, bergerak dengan al-ula pertama saja, batolat sholatuhu. Jadi kalau sudah kadung niat aku meh bergerak 3 kali, pisano kuwi wis batal sholatnya. Ora usah, ora kudu nunggu ping 3. Karena dia, kenapa begitu? Karena dia berarti sengaja akan bergerak 3 kali, berarti sengaja mau batal sholatnya. Lah kalau nawa itu begitu ya. Li'annahu syara'a fi mubtilin, karena dia berbuat hal yang membatalkan. Sebaliknya sekarang al-harakatul katsiratu, bergerak yang banyak, tapi al-mutawaliyatu, yang nyambung terus-menerus, itu tubtilus sholata, membatalkan sholat. Jadi kalau bergerak, gerakan misalnya gerakan tangan atau kaki, ping 3, nyambung, plek, plek, plek. Nah ini membatalkan sholat. Tapi kalau tidak nyambung, plek, terus meneng, maca Fatihah, baru plek meneh, maca surat, arep ruku plek meneh. Lah ini tidak muttasil, tidak tidak mutawaliyah. Itu tadi yang harokah yang mutawaliyah itu tubtilu sholat illa fi arba'i halatin fala tubtilu, kecuali dalam 4 hal maka tidak membatalkan. Bagaimana yang tidak membatalkan itu? Harakatul kasirah, idza kanatil harakatu bil a'dha'il khafifah.
Yaitu pertama, kalau harokatnya itu, gerakannya itu bil a'doi dengan anggota al-khafifah yang ringan. Ini ya, ringan itu kalau besar itu kan tangan. Kalau jari, nah kamu misalnya ini digigit nyamuk ini ya, dekat apa ini, sikut ini, kuatel, maka kamu dengan satu jari, tik, 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 banyak pun nggak apa-apa karena ini a'dha al-khafifah. Tapi kalau gini, lah ini lain. Tapi kalau gini, yang kedua, idza kanat bi ghairi ikhtiyarihi kasyiddati barodin. Idza kanat, gerakan itu bi ghairi ikhtiyarihi, bukan didasarkan atas kesengajaannya, bukan didasarkan atas kemauannya. Misalnya kasyiddati barodin, misalnya sangat dingin kan terus menggigil atau ini malah ono suara nih barang, ya. Itu enggak membatalkan meskipun banyak gerakannya. Idza kana mubtali bijarobin, kalau orang itu ya tidak tahan karena punya penyakit kulit, gua tolera karuan. Dulu saya pernah di sini itu ngalami. Awal-awal MAJT itu saya terawih di sini, makmum. Nyamuk sak pirang-pirang. Dilala saya pakai celana hitam. Nyamuk. Yang nyakot mungkin ada 10-nya di kaki saya. Saya itu orang tidak tahan kalau dicokot nyamuk itu. Ya otomatis itu akhirnya gerak. Nah, tapi mubtali bijarobin ini artinya yang luar biasa ya, kuatalnya luar biasa. Walam yakdir, tidak mampu ala sobri, sabar, anil haki untuk garu ora sabar. Ya, saya ulang, harokat dengan anggota tubuh yang ringan, yang kecil. Dua, di luar ikhtiarnya sendiri, seperti sangat kedinginan. Yang ketiga, kalau orang itu terkena penyakit kulit yang tidak mampu untuk menahan, kudu garu. Yang keempat, idza kanat fi sholati syiddatil khaufi. Ya, idza kanat arikalane ono apa harokat fi sholati ing dalam sholat syiddatil khaufi, sangat menakutkan. Syiddatil khauf itu kan sholat tapi ketok ono macan ono, takut sekali, maka dia boleh bergerak untuk menyelamatkan diri. Punenten pertanyaan Mas Faizin? Dereng, sampun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai izin bertanya, nama saya Zainal. Ketika sedang sholat yang bacaannya sir, seperti sholat asar, tiba-tiba ada orang yang ketok pintu, terus bacaan sholat itu dikeraskan, apakah membatalkan sholat? Ya, ada orang ngetok pintu. Sholatnya dekat pintu, tentu ya toh. Kalau sholatnya jauh ya percuma. Boleh, misalnya takbir intiqolnya itu Allahu Akbar dikeraskan. Lah ngono nek sing ngetok cah cilik ya tetep ora paham. Sing ngetok bocah cilik, bocah Pemalang gawene dolan
ora tau sholat waktu cilik ya ora paham. Ana Allahu Akbar dikirane lagi apa lagi. Boleh ya. Tapi bukan jahar membaca Fatihah ya. Jaharnya di itu aja di intikal. Kedua, dari Rozak, izin bertanya Pak Yai, ketika sedang sholat, saat sujud tiba-tiba ada anak yang melompat ke punggung, terus kita lepaskan dengan gerakan tangan yang banyak, apakah batal sholat kita? Terima kasih. Ya, itu kan berarti sesuatu yang apa itu ya, hampir sama dengan siddatul khauf, ya hampir sama, atau sama dengan mubtali bijarobin, buatal banget kudu garu. Saiki ana cah cilik numpak, biasanya kan putune biasanya. Sampeyan tahu numpak imbahe? Tahu. Nah, itu otomatis ya orang itu harus menyelamatkan. Ada hadis Nabi pernah waktu sholat itu diganduli, digendongi sama Hasan apa Husain gitu. Untuk melepaskannya ya harus bagaimana caranya supaya melepaskan tapi tetap hati-hati. Melepaskannya udah dibanting. Nah kalau yang gendong itu kucing piye? Ada loh orang yang karena dia dekat dengan kucingnya dikiranya ngejak dolanan, ono sujud, ono ruku gitu, terus ngelabruk kucingnya. Ya itu karena hajat ya. Hajat untuk apa seperti siddatul khauf atau seperti orang yang mubtali biharbin, atau kadang-kadang orang itu bisa jadi refleks gitu. Karena takut putune tiba, takut anaknya tiba, sing anaknya masih cuma baru bisa berangkang. Refleks terus. Nah, refleks itu di sini biwari ikhtiarin. Ya. Jadi ada gerakan yang biwari ikhtiarin. Pun nggih. Asal itu al-aklu, yang membatalkan puasa, yang ketiga itu mangan. Makan itu artinya memasukkan sesuatu barang ke mulut, lalu dikunyah, lalu ditelan. Kalau orang yang sudah dewasa, nggak mungkin sholat itu kok sengaja makan nggon piring, lap-lap ngono. Makan itu mungkin begini. Di mulutnya ada sisa makanan. Saking kesusune kepengen jamaah melayu. Padahal tadi makan jagung. Jagung itu nyelap kabeh nih kene toh. Begitu dibacakan bacaan sholat ucul kabeh. Arab dintok ke nyebrot ke kan ya saru, apalagi kalau jamaah nanti ganggu yang lain. Arab ditelan berarti dia makan. Makanya orang kalau mau sholat wudhu, ketika wudhu kumur, jangan ada sisa-sisa makan di dalam. Keterangannya begini, idza kana katsiron, kalau yang dimakan itu katsir, yubtilu mutlaqon, batal, membatalkan secara mutlak. Sawaun akana sahwan amdan, baik itu lupa maupun sengaja. Beda dengan puasa ya. Puasa kamu lagi puasa makan banyak, lupa, nggak apa-apa, puasanya nggak batal. Tapi kalau sholat makan amdan au sahwan yubtilu, membatalkan. Yang ukurnya banyak itu bukan sak piring, yo. Sak sendok itu sudah banyak, yang sedikit itu kalau selilitan itu loh.
giginya enggak rapi, mangan sate. Satenya sate alot. Kalau sate kambing muda masih gampang masuknya, sate alot atau ayam. Ayam itu seratnya kan panjang-panjang itu. Idza kana qalilan la yubtilu illa idza ta'ammadahu. Kalau sedikit gimana? La yubtilu tidak batal illa idza ta'ammadahu, kecuali kalau sengaja. Jadi yang tidak membatalkan itu tidak sengaja, sedikit tidak sengaja. Selilitan baru kuwi terus dinggo bebas membaca bacaan mlebu dhewe. Tapi kalau sengaja misalnya ya toh, kamu lupa lagi ngumut permen terus sholat, Allahu Akbar. Permen permennya harap diuntahke maneman. Ya, akhirnya diteruskan kletuk. Sedikit tapi itu batal. Dhabitul aklil qalil, ukuran makan sedikit atau banyak, wa wal urf, ya biasanya lah pokoknya. Wa qaddaruhu ba'duhum, sebagian ulama mengukur biqadri simsimatin. Ya, sedikit itu biqadri simsimatin, 1 biji wijen. Lah kira-kira ya padha karo anu lah. Apa? Kedele. Kedele ono sing gedhi ya, jadi kedele yang kecil lah. Kacang hijau lah. Kacang hijau. Itu sedikit. Ausim simata ini atau 2 biji wijen. Wa ilahadhu anal akla al-katsira. Wa yulahadzu, hendaknya perhatikan anal akal al-katsira, bahwa makan yang banyak nasian halelali yubtilu as-sholata, membatalkan sholat. Wala yubtilu as-sauma, tidak membatalkan puasa. Saya pernah waktu itu jadi dosen muda, sibuk mengurusi seminar. Seminar dilakukan terakhir bulan Sya'ban, besoknya itu Ramadan. Habis seminar itu atau di tengah seminar itu isoma. Orang pada makan, padahal saya waktu itu puasa qadha. Ya ora ono dina meneh. Aku duwe utang kurang siji. Qadha. Makan tang berwarek seret, terus kelingan. Loh, aku poso. Jadi kalau poso tidak di bulan puasa, bagi orang yang tidak biasa puasa sunnah itu gampang lupa itu. Nah, itu enggak membatalkan. Itu jam 12 makan, padahal mungkinnya wis sahur. Yo wareg ya posone ra krasa toh. Li'annalil musolli, karena bagi seorang yang sholat, musolli hayatan tudzak kiruhu annahu fi sholatihi. Kondisi itu mengingatkan orang bahwa dirinya lagi sholat. Bikhilafis shaum, beda dengan puasa. Kalau sholat itu kan ada hay'ah, ada gerakan, sehingga orang sadar, ingat bahwa dirinya lagi sholat. Tapi kalau puasa itu kan imsak, tidak melakukan apa-apa, sehingga bisa saja orang lupa. Jadi al-aklu, makan, ya termasuk minum, masuk minum ora batal. Arabi'u tarku ruknin min arkanis sholat. Yang keempat, batal sholatnya kalau seseorang meninggalkan rukun sholat.
Fatihah nggak dibaca. Ruku bablas sujud. Sujud baru sekali munggah tangi. Ini namanya tarku ruknin min arkanis sholat. Au adamu tawafuri syartin, atau syaratnya tidak terpenuhi min syurutiha. Jadi tengah-tengah sholat itu syaratnya hilang, ada satu syarat yang hilang. Syaratnya sholat itu kan wudu. Tengah-tengah sholat kok kentut. Dia otomatis wudunya batal, sholatnya batal. Karena sholat itu harus berwudu. Wudunya hilang, ya sholatnya bar. Kama qala sahibus sofati zuba wa yubtilu sholata tarku ruknin au fawatu syartin min syurutin qad madaw. Yubtilu sholata, membatalkan sholat itu apa? Tarku ruknin, meninggalkan satu rukun, au fawatu syartin, atau hilangnya syarat, min syurutin, dari berbagai syarat, qad madaw, yang sudah dijelaskan di. Nah, dan ini akan pindah ganti babu sujudis sahwi. Sujud sahwi. Sujudus sahwi. Sujud karena lupa. Sahwun itu sendiri artinya lupa. Tapi ini isya jam berapa, Mas? 19:17. Ini sudah 19. Tuh, boy. Ada? Ya, pertanyaan aja ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai izin bertanya, ketika ada shaf yang kosong dan jaraknya kurang lebih 1,5 meter, terus kita mau menutupi shaf yang kosong, bagaimana caranya agar kita tidak batal sholatnya? Itu menjangkah kan berarti. Menjangkah, tapi jangkahnya satu-satu gitu loh. Jangan jangkah kayak wong Melayu. Jangkah dek, mandek. Ya kira-kira 30 detik, jangkah lagi. Jangkah lagi itu sehingga itu namanya tidak mutawaliyah. Tidak terus-menerus, gerakannya itu tetap dihitung satu. Mandek satu. Mandek satu, tapi kalau dek wis telu. Tapi biasanya kayak gitu itu dalam praktek itu kan tidak jauh toh itu. Tidak jauh, kalau jauh sekali ya alon-alon kan kene wis salam kok. Sampun. Saya kira karena tanggung waktunya, kira-kira tinggal 2 atau 3 menit, maka saya akhiri saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah manfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.